nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang makromolekul, khususnya pada polimer alam, yakni karbohidrat. Materi ini adalah materi kimia kelas 12 semester 2. Apa itu karbohidrat? Nah, sebagaimana kita tahu, karbohidrat merupakan polimer alam atau biopolimer. Adalah polisakarida yang terbentuk dari monomer-monomer monosakarida yang bergabung melalui ikatan kovalen berupa ikatan glikosida dalam reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, semacam ini. Jadi polisakarida itu berasal dari monosakarida yang membentuk disakarida dan dengan monosakarida lain, sehingga jumlahnya banyak, sehingga menjadi namanya polisakarida dan H2O. Kenapa menghasilkan H2O? Karena ini adalah peristiwa polimerisasinya dengan kondensasi. Polisakarida sendiri ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Untuk monosakarida itu banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran, madu, dan kacang. Sedangkan disakarida ini terkandung di gula dan susu. Sedangkan polisakarida itu banyak kita temui pada beras, pada kentang, pada jagung, dan pada sereal macam itu. Nah, sekarang yang pertama adalah monosakarida. Nah, monosakarida adalah bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang tidak terhidrolisis. Rumus umumnya adalah CH2O N kali, di mana N adalah bilangan positif yang umumnya kurang dari 10. Monosakarida merupakan senyawa karbonil dengan gugus fungsi berupa aldehid atau keton. Ini berdasarkan gugus fungsinya, ini ada 2 macam, monosakarida, aldosa, dan ketosa. Sedangkan berdasarkan jumlah atom C-nya ada triosa, artinya ada 3 atom C, ada tetrosa, ada pentosa, dan ada heksosa. Karbohidrat sendiri dalam monosakarida ini ada 3 zat, ada glukosa, ada galaktosa, dan ada fruktosa. Ini adalah golongan monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, sifat monosakarida. Nah, sifat monosakarida ini mempunyai rasa yang manis, larut dalam air, tetapi tidak terhidrolisis. Bersifat optis, aktif. Nah, semua monosakarida adalah reduktor sehingga disebut gula prereduksi. Selanjutnya adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida melalui reaksi kondensasi. Reaksi yang terjadi melibatkan gugus OH dari atom C anomerik atau atom C yang mengikat 2 atom O pada monosakarida pertama dengan suatu gugus OH yang terikat pada suatu atom C dari monosakarida kedua.
Jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen antara atom C anomerik dengan atom O. Ikatan ini disebut ikatan glikosida. Nah, ini contoh pembentukan disakarida, ada galaktosa dengan glukosa, ini monosakarida sehingga membentuk namanya laktosa. Nah, untuk disakarida sendiri itu ada 3, ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Sukrosa sendiri ini dibentuk dari glukosa dan fruktosa. Dengan laktosa ini terbentuk dari glukosa, dari unit monosakarida glukosa dan galaktosa. Sedangkan maltosa itu dari glukosa dan glukosa. Glukosa ini bentuk maltosa. Disakarida diperoleh dari reaksi kondensasi 2 monosakarida. Maka sebaliknya, disakarida juga dapat terurai menjadi reaksi hidrolisis. Reaksi ini dapat berlangsung dengan bantuan asam atau enzim invertase. Ini disakarida dihidrolisis menghasilkan monosakarida. Nah, untuk sifat disakarida sendiri, ini mempunyai rasa manis, larut dalam air, terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis atau berlainan jenis. Laktosa dan maltosa adalah gula pereduksi. Selanjutnya adalah polisakarida. Nah, polisakarida yang kita sebut dengan karbohidrat berupa polimer yang terbentuk dari banyak monomer. Monosakarida melalui ikatan glikosida dalam suatu reaksi polimerisasi kondensasi. Polisakarida mempunyai rumus umum C6H10O5 N kali, di mana N adalah bilangan positif. Jenis polisakarida yang paling banyak ditemukan di alam adalah amilum, glikogen, dan selulosa yang tersusun dari monomer-monomer glukosa. Ini ada beberapa polisakarida yang paling banyak ditemukan di alam. Ada amilosa, ada glikogen, dan ada selulosa. Ini rumus struktur, ini amilosa, ini amilopektin, ini selulosa tersusun dari rantai-rantai molekul beta, D glukosa, dan terikat dengan ikatan glikosida beta. Sedangkan ini adalah glikogen, tersusun dari alfa glukosa yang membentuk struktur rantai yang sangat bercabang dibandingkan amilum. Struktur glikogen melibatkan ikatan alfa pada rantai lurus dan juga alfa pada percabangan. Nah, ini beberapa kegunaan atau manfaat dari karbohidrat. Yang pertama adalah fruktosa, merupakan gula alami paling manis yang ditemukan dalam buah-buahan, madu, dan getah tumbuhan. Selanjutnya adalah laktosa. Laktosa itu adalah gula susu mamalia, terutama menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Sedangkan amilum, ini sebagai yang terdapat pada kentang, beras. Nah, ini merupakan sumber utama energi. Nah, karbohidrat juga dibedakan menjadi 2, ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Nah, untuk karbohidrat sederhana ini contohnya monosakarida dan disakarida. Ini glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks ini ada pada pati, glikogen, dan serat. Dan contohnya zat-zat yang termasuk kategori karbohidrat kompleks, ini karbohidrat sederhana. Ya, tadi. Nah, itu tadi pembahasan tentang karbohidrat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe,
dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video pembelajaran kimia terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.